Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin sekalian, surah Al-Furqan sampai ayat 20. Al-Furqan surat nomor 25 sampai ayat 20. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أرانا ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك مثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. صدق الله العظيم. Waqala alladhina la yarjuna liqa'ana, dan berkatalah orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Maksudnya orang-orang yang tidak percaya bahwa mereka akan bertemu pada hari kiamat nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap bahwa setelah mereka sudah berakhir kehidupannya mati, ya sudah selesai. Jadi mereka tidak percaya.
Kemudian mereka di samping tidak percaya dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, bahkan mereka mengatakan laula unzila alaina al-malaikatu aw nara rabbana. Kenapa sebelumnya tidak diturunkan malaikat? Malaikat yang membimbing kami, malaikat yang menuntun kami dan lain sebagainya. Aw nara rabbana, atau kami melihat langsung kepada Tuhan. Atau kami melihat langsung kepada Tuhan. Para hadirin, sudah kita jelaskan di awal-awal dulu, ini sekedar apa? Sekedar alasan ya untuk menghindari yang namanya adab dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bilang kenapa enggak diturunkan malaikat? Ya, kenapa kami enggak dikasih tahu dan sebagainya. Padahal di awalnya mereka memang tidak mengharapkan, bahkan enggak percaya dengan adanya hari kiamat. Para hadirin berbahagia, terus ada ulama yang mengungkapkan ciri orang-orang yang tidak yakin dengan akhirat, ciri orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala akan bertemu dengan Allah, itu cirinya kelihatan. Cirinya kelihatan di dunia ini. Yang pertama, senantiasa hidup dalam keadaan maksiat. Maksiat nggak pernah putus ya. Ya, bahkan maksiat itu sudah bagian dari hidupnya, artinya sudah hobi buat dia. Maksiat demi maksiat dilakukan. Itu orang yang tidak percaya dan orang nggak yakin bertemu dengan Allah. Kemudian orang-orang yang tidak yakin dengan Al-Quran, tidak yakin dengan Al-Quran Al-Karim. Bahkan ada yang berani mengatakan bahwa Quran itu tidak sempurna. Ya sudah nggak usah ceritakan, sudah para jemaah sudah paham. Bahkan dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad pun nggak sempurna menerima risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri orang yang tidak percaya dengan akhirat ya. Ya banyak lagi lah contoh-contoh yang lain yang jelas. Tapi yang jelas mereka nanti di hari kiamat punya alasan begini, kenapa nggak didatangkan Rasul? Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begitu? Kenapa kami nggak diberi peringatan? Kenapa nggak diturunkan langsung Rasul? Macam-macam lah. Kenapa? Atau kalau perlu kami melihat langsung kepada Tuhan kami. Para hadirin, lihat. Laqad istakbaru fi anfusihim, sungguh mereka, kata Allah, istakbaru, menyombongkan, fi anfusihim, dalam diri mereka. Itu artinya ungkapan kesombongan. Iya. Kemudian wa'atau utuwan kabira, dan mereka senang melakukan perbuatan yang zalim, yang melampaui batas. Ya, mereka senang melakukan perbuatan zalim yang melampaui batas. Bahkan kadang-kadang berbahagia perbuatan mereka yang melampaui batas itu diistidrat sama Allah. Istidrat itu kalau bahasa Banjarnya dilanjur oleh Allah, atau kalau bahasa Jogjanya dilulu. Ya, dibiarkan oleh Allah. Sengaja Allah membiarkan itu, kenapa? Nanti kata Allah untuk menambah siksa nanti di akhirat kelak. Nah, kadang-kadang orang beriman yang ragu-ragu, kadang-kadang wah jangan-jangan bujur mereka nih, jangan-jangan. Kadang-kadang mereka tergoda gitu loh. Ya, mereka kadang-kadang merasa sudah kuat, yakin, rajin beribadah, rajin segala macam, tapi kadang-kadang ya mereka merasa kok kita begini-begini aja, sementara mereka itu gampang kok ukurannya. Kalau ukuran orang mengukur dunia ini dengan dunia, ya begitu. Kita mengukur orang lain dengan diri kita, tapi kita ukur dengan ukuran dunia, sudah. Lihatin ini pindah gitu-gitu aja, lihat ya, nyaman hidupnya. Nah gitu-gitu aja, nah sembahyang jarang, bukan masjid aja jarang, nyaman hidupnya. Kenapa ukuran nyaman itu materi gitu loh? Enggak ada. Kalau Allah turunkan materi yang membuat kita senang, Allah timpakan kepada kaum muslimin. Kalau kesenangan itu berupa materi yang kita dapat, itu pasti Allah turunkan buat orang muslim. Kenapa? Allah senang dengan orang Islam.
Allah senang dengan orang muslim, mesti Allah timpahkan semua kepada orang beriman. Kenapa di situ, bukan di situ ukurannya? Bukan di situ ukurannya. Nah, cuma itulah karena itu tadi keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir itu karena setengah-tengah, akhirnya apa? Begitu melihat, waduh, apalagi masuk godaan pulang ya. Ika mah hendak nyaman hidup, ampe aja sembahyang dulu. Apa kabar? Ya. Oh itu kalau ulun masih halus, masih kanak-kanak, masih ingat cerita-cerita begitu tuh. Itu di Martapura sering tuh. Ika mah hendak nyaman toleh kan ada. Ya. Kemudian di Jakarta kita terdapat kawan Al-Katiri. Ya. Kawan di Jakarta, kawan akrab Al-Katiri. Ya. Ustaz, Anda lihat nanti hidup ini gini-gini mulai bahari nanti. Ya. Pindah kadang meningkatnya nantinya. Tapi Anda perhatikan sadar, anak keluarga anak artinya keluarga anak, apabila keluarga anak pindah rajin beribadah artinya gitu-gitu hidup. Tapi ada keluarga anak artinya saban hari judi, saban hari mabuk semacam wallo sugih artinya ini. Nah, itulah. Itu kenapa? Karena ukuran kita. Ukuran itu kita, bukan Allah ukurannya. Ya, bukan Rasulullah ukurannya kita. Ya, itu kawan terang-terang macam buat anak bisi kawan, anak bisi keluarga artinya Masya Allah. Wah, hidupnya sembahyang paling sekali Jumat saja, tapi Masya Allah hidup nyaman. Ya kita menyahuti orang ini percuma, mau kita sahuti percuma. Iya, muntung kita rusak nyahuti. Percuma, mau ngapain? Iya, nanti kan kita ketemu dalam Al-Quran, dalam surat ini. Kata Allah tinggalkan begitu, jangan dilayani orang begitu. Iya, anak punya keluarga Masya Allah tahajud saban malam, habis sholat subuh baca Quran, sholat duhanya rajin, walhasil rumah masih kontrak sampai hari ini. Ya kalau sudah diukur dengan hal-hal seperti itu, dengan materi seperti itu pasti kurang terus. Kenapa? Karena setan datang masuk setan. Iya. Padahal mungkin orang yang Masya Allah yang hidupnya pas-pasan begitu tuh, mungkin dia dalam sholat duhanya enak, sholat tahajud nyaman, baca Qurannya enak segala macam. Bisa jadi kita nggak tahu. Ya, makanya kan sering orang mengatakan bahwa dunia ini kan nyata di depan kita, betul nggak? Nanti kalau sudah sampai di pintu kubur baru kita tahu. Ternyata dunia itu khayalan semua, yang nyatanya nih. Kan ungkapan para ulama kan begitu. Kata para ulama, betul. Sekarang ini orang mengatakan akhirat itu mencerita. Nanti kalau sudah baru masuk pertama kali pintu kubur, Masya Allah, dia mengatakan ternyata dunia itu khayalan semua. Iya, ini yang baru yang nyata nih. Ya, cuman kan jarang manusia sadar ke situ, jarang. Iya, kalau nggak banyak-banyak dengan membaca Quran, baca hidup orang-orang soleh. Iya, para hadirin berbahagia. Apalagi kalau kita membaca kehidupan para ulama yang di zaman Sultan Abbasiyah nih, Al-Mansur. Sultan Mansur itu ada seorang ulama yang mata sidin rusak sebelah. Kemudian batis sidinnya tengkong. Tahu tengkong nggak? Pincang ya. Kalau tengkong itu bahasa Cina. Ya, kalau bahasa Banjarnya pincang. Ya. Matanya kero itu bukan kero ya. Mata rusak sebelah. Ya. Itu kerjaan si ulama ini setiap hari berbagai datang ke istana untuk apa? Memberikan nasihat kepada para menteri itu. Ya. Tunaikan tugas kamu dengan baik, wahai khalifah, jaga amanah rakyat segala macam. Setiap hari begitu. Yang akhirnya sampai apanya di kalangan para menteri ini saking muarnya nih, hendak dilempar. Nanti diangkat hendak dilempar. Hendak dilempar kemana? Dilempar ke sungai waktu itu. Untung waktu itu khalifah melihat. Kenapa ya? Karena melihat secara fisik masalah orangnya kurus, matanya sudah buta sebelah segala macam, jalannya pincang pulang. Ya. Tapi ternyata kata khalifah jangan macam-macam. Ini orang besar ini orang luar biasa ini. Iya, dia nggak tahu bahwa si ulama ini yang setiap malam mendoakan sultan itu, mendoakan sultan mudah-mudahan senantiasa dapat petunjuk Allah, menjalankan tugas dengan baik, senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah. Itu si ulama ini mendoakan.
Ulama itu begitu, mendoakan. Nggak usah ujuk-ujuk datang ke istana, kan lu doakan. Gampang aja, yang pesantren lulus selesai dulu. Enggak, bukan itu. Itu ngaranya minta-minta, ngaranya bukan. Itu bukan ulama gitu, itu peminta-minta, itu lain. Kalau betul-betul ulama nggak begitu, dia menjaga apa? Muruah dirinya tuh. Kalau sudah mampu menjaga muruah dirinya berbagai Allah akan memberikan penghargaan. Bukan manusia lagi, Allah langsung memberikan penghargaan. Hatta seluruh dunia orang menghinakan dia tetap mulia. Kenapa? Yang memuliakan dia adalah yang maha mulia. Kata Allah, laqad istakbaru fi anfusihim. Tapi mereka, kata Allah, orang-orang yang tidak percaya tadi itu, mereka menyombongkan fi anfusihim, menyombongkan diri mereka pada diri mereka, wa utuwan kabira, dan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang zalim. Ya. Ingat para bahagia, zalim yang paling zalim itu ialah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Luqman kepada putranya, la tusyrik billah, hai anakku jangan syirik, jangan menyekutukan Allah. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya syirik itu, perbuatan syirik, menyekutukan Allah itu adalah perbuatan paling zalim, paling besar. Yauma yarawna al-malaikata la busyra yaumidzin lil mujrimin. Ingatlah, kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu maturun sangat. Pada hari itu mereka melihat para malaikat, yaronal malaikah. Ya, maksudnya nanti di hari kiamat. Kemudian malaikat menghabarkan kepada mereka, la busyra yauma idzil lil mujrimin. Ya, malaikat memberitahu kepada orang-orang beriman, orang yang beramal saleh, orang yang baik-baik. Kata malaikat, la busyra yauma idzil lil mujrimin. Tidak ada kabar gembira bagi orang yang penuh dengan dosa. Bagi mereka para pendosa, kata malaikat, enggak ada kabar gembira untuk mereka. Yang mendapatkan kabar gembira kalian, orang-orang yang beriman, orang yang beramal saleh. La busyra yauma idzin lil mujrimin. Bagi orang-orang yang mujrim itu artinya orang yang berlumur dosa, senang melakukan perbuatan-perbuatan yang menjurus ke dosa. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan apa? Hijran mahjura. Hijran mahjura artinya, ini ungkapan orang-orang di kalangan bangsa Arab kalau mereka menghadapi musuh yang mereka nggak mampu menghadapi, ya, atau menghadapi satu bahaya yang mereka nggak mampu menghadapi. Artinya apa? Orang-orang yang masuk neraka itu siapa yang bisa menahan neraka? Siapa yang mampu menahan siksa neraka itu siapa? Makanya oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran, Allah mengatakan hijran mahjura. Artinya ungkapan-ungkapan seperti ini mereka nggak mampu, siapapun nggak mampu. Hatta waktu di dunia dia paling berkuasa, orang yang paling hebat di dunia ini, waktu sudah di neraka kelak nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, makanya diabadikan oleh Allah hijran mahjura, kata Allah. Artinya apa, bahagia? Hijran mahjura itu mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari semua itu. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari semua adab yang dihadapi mereka itu. Ini sudah barang tentu artinya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Dan kami perlihatkan kepada mereka segala amal perbuatan yang mereka kerjakan dulu, kata Allah. Jadi perbuatan-perbuatan mereka, orang-orang yang jahat-jahat itu semua akan diperlihatkan oleh Allah. Enggak bisa mengelak lagi. Enggak ada lagi orang yang mampu mengelak dan enggak, itu saya enggak sengaja. Enggak ada. Semua akan diperlihatkan oleh Allah. Wa qadimna, kami perlihatkan, kami hadapkan, kata Allah, ila ma'amilu min amalin, dari semua yang mereka lakukan waktu di dunia dulu. Mereka melakukan kejahatan ini, kejahatan itu, segalanya di dunia masih bisa disembunyikan. Ya, kalau masih di dunia masih bisa disembunyikan.
Ya, kita bayar orang atau siapa kawan kita suruh menutupi. Di akhirat kalau nggak ada, semua diperlihatkan oleh Allah. Wa qadimna itu artinya dipersembahkan oleh Allah, diperlihatkan. Ila ma amilu min amalin faja'nahu haba'an manthura. Bahkan amal-amal mereka itu kata Allah nanti yang jahat, yang baik-baik, ada yang baiknya juga, kata Allah haba'an manthura. Ya, seperti apa? Seperti debu yang berterbangan. Walaupun mereka pernah melakukan kebaikan, ada istilah apa? Ada istilah kemanusiaan. Melakukan ini, melakukan begitu segala macam. Ya, seperti apa? Yang paling konglomerat di Amerika ini siapa? Dia melakukan memberikan sumbangan dana dunia itu. Ya, artinya yang dilihat orang yang baiknya gitu loh. Itu kalau bahasa kitanya triliunan duitnya itu. Triliunan duitnya itu. Iya. Masa orang begitu nggak dapat penghargaan? Nah itu karena ukuran kita ini, karena mengukur Allah itu ukuran kita gitu loh. Masa Allah nggak menghargai? Itulah yang dihargai Allah itu bukan itunya, imannya yang dihargai Allah. Iman itu yang paling penting. Makanya Allah katakan habaan mansura, karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Habaan mansura, seperti debu yang berterbangan, nggak ada artinya, nggak ada nilainya lagi. Iya, makanya orang-orang beriman itu Masya Allah, lihat, orang beriman itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada waktu makan aja, itu dapat pahala luar biasa. Kenapa? Karena berangkat dari keimanan. Orang beriman itu sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan, hatta cuman Bismillah minum atau Bismillah makan, itu sudah mendapatkan pahala yang luar biasa. Jadi jangan dianggap enteng berbahagia kita melakukan kebaikan. Kenapa? Semuanya dibalas langsung oleh Allah. Dan balasan Allah yang paling sedikit, kata Allah, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang mendatangkan satu kebaikan loh, bukan melakukan, mendatangkan. Lihat, orang yang mendatangkan satu kebaikan, kata Allah, falahu ajru amsalihha, dia mendapatkan apa? Mendapatkan 10 pahala, baru mendatangkan. Ya. Assalamualaikum, salam. Maaf Pak, bertakun Pak, ini RT berapa Pak? Anu rumah ini. Oh ini rumah. Oh rumah ini Bapak ini kan. Sini Bian, lu antarakan tuh rumah Sidin. Itu pahalanya besar itu. Nah itu mah kadang-kadang kita ini kan kadang hawa nafsu kita bicara kadang. Jangan diheran aja. Kada turun pada besi motor katanya. Mau dia kada turun dari sepeda motor, mau dia kada turun dari mobil, biarin aja. Itu urusan dia kok. Makanya kita kadang sombong juga, akhirnya kita mudah. Lo nggak tahu. Padahal sekali tadi rumah kita, nanti takonannya. Coba. Jadi yang zalim siapa? Yang zalim bukan Allah, kita yang zalim. Mandala ala khair, kata barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, kata Rasul, kafa'ilihi, sama dengan orang yang melakukan kebaikan itu. Coba. Soalnya kada mau turun dari apa? Dari sepeda motor ke mobil, biarin aja. Ya apa Pak? Pak bertakun Pak, ini rumah anu gimana? Oh itu sini aku antarakan. Ya Allah. Lah sekarang kalau kita dalam kondisi seperti itu gimana kira? Kita bertakun sekalinya udah biar lu antarkan aja langsung, gimana kira-kira? Girang kita kan? Idkhal surur fi qulubil mu'min sadaqah, kata orang yang memasukkan rasa gembira kepada orang mukmin, kata Rasulullah, sedekah. Ya. Sedekah di depan mata, nah menghargai wardi kita. Sedekah. Bujur aja mah, bujur Allah. Nah, emosi kan ini menghargai wardi bersedekah. Bujur Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jahenya berasa. Iya, jahenya berasa, Masya Allah. Lihat sabda Rasul, man dalla 'alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan satu kebajikan, kata Rasulullah, kembali sama dengan orang yang melakukan. Enggak mengurangi sedikit juga pun amal pahala kita. Jadi jangan kita kira orang bertakun lalu kita padahkan. Mungkin kita enggak bisa mantar minimal, oh ini rumah sini warnanya biru Pak, sebelahnya takunan pasti dapat Pak. Ya, itu jangan kita anggap wah maaf Pak, ya itu pahalanya besar itu. Cuma itu ya, kalau langsung diperlihatkan oleh Allah pahalanya bentuknya Masya Allah. Nah karena kita nggak ada mau membantu itu, kenapa kita nggak terangsang seperti itu, nggak terangsang. Oh iya, andai kata aku demikian di tengah jalan ada yang aku bertakun, ada yang mendahkan, gimana girangnya kita? Artinya kita mencoba mengukur dengan diri kita gitu loh.
Kalau kita bersuara kini orang kada nyaman, ya berarti kalau ada orang bersuara kepadaku begitu pun sama kada nyaman juga. Jadi kalau selalu ukuran diri kita berbahagia, insya Allah orang tidak akan melakukan kezaliman. Orang kesing melakukan kezaliman karena merugikan orang lain, melakukan hal-hal yang negatif pada orang lain. Kenapa? Itu tadi karena dia mengukur dirinya aja, egois dirinya aja. Gak mengukur orang lain, gak mengukur ya. Ya, para hadirin, makanya Allah katakan wa qadimna ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Seperti debu yang berterbangan kata Allah. Jadi nggak ada nilainya di mata Allah. Ya, tapi orang beriman, subhanallah, sekecil apapun kebaikan dilakukan dicatat oleh Allah. Ya. Ashabul jannah, penghuni-penghuni surga. Ya. Sering kita menyampaikan di sini berbahagia, mudah-mudahan masih ingat. Kan ada orang yang penghuni surga, artinya penduduk asli. Itu penghuni surga, itu penduduk asli. Ada orang yang masuk surga. Iya, ada orang yang masuk surga. Kemudian dalam Quran lagi Allah jelaskan dalam surah Maryam, ada orang menjadi pewaris surga. Penduduk surga, penduduk asli, pewaris surga. Kemudian ada orang yang dimasukkan ke dalam surga. Wa udkhilal jannata faqad faz, Al-Imran. Dan orang-orang yang dimasukkan ke surga kata Allah faqad faz, dia adalah orang yang beruntung. Yang keempat, dirindukan oleh surga. Coba Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita ini berdatang dirindukan surga. Amin ya rabbal alamin. Surga rindu. Antum bayangin aja, surga yang rindu pada kita, Masya Allah. Iya. Kata Rasulullah SAW, al-jannatu mustaq, surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Kata Rasulullah, al-jannatu mustaqun ila arba'a nafar. Ada 4 yang dirindukan oleh surga. Yang pertama kata Rasul, siapa mereka? Taliyul Quran, orang yang senang baca Quran. Orang yang senang baca Quran, kata Rasulullah, itu dirindukan surga. Di dunia dia merindukan surga, Masya Allah. Di dunia dianya merindukan surga, tapi di akhirat kelak surga yang merindukan dia. Ya. Para hadirin yang berbahagia, kalau orang-orang yang sudah terbiasa gitu ya, rancak ulun takun itu, pian kalau baca Quran itu 1 juz berapa jam? Alhamdulillah kada sampai sejam sih. Berapa menit kira-kira? Setengah jam. Setengah jam itu 1 juz, Masya Allah. Ya memang bacaannya nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat, biasa gitu lah. Tapi subhanallah ternyata setengah jam itu. Jadi kalau begitu begitu duduk 1 jam, berarti 2 juz dapat. Antum bayangin 2 hari, sehari 2 juz. Ya 15 hari khatam. Jadi dalam sebulan 2 kali khatam baca Quran. Kata Rasulullah, orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan, bahkan dirindukan surga, taliyul Quran, senang baca Al-Quran. Dan alhamdulillah jamaah di sini Masya Allah senang baca Quran bertahan. Alhamdulillah. Ada, bukan wardi aja, nama ada. Ya, jadi ada nama melaporkan Ustaz ya. Jamaah pian itu artinya rata-rata sehari khatam baca Quran. Saban hari khatam, bayangkan aja. Oh, masjid ini, masjid Taqwa ini. Saban hari khatam Quran. Bayangkan aja. Kadang-kadang sirin nanti tuntung sembahyang subuh nih khatam baca Quran. Tuntung sembahyang subuh khatam baca Quran. Wah, luar biasa dong kalau gitu. Allah, malaikat Jibril. Sekalinya kulhu 3 kali aja. Oh, bocor. Iya, daripada baca yang lain mending baca kulhu, kan luar biasa. Para hadirin, kita lanjutkan. Ashabul jannah yauma idzin, penghuni surga kata Allah SWT, ini penduduk asli ya. Sahibul jannah. Yauma idzin, pada hari itu kata khairun, sangat baik kondisi mereka. Ya. Mustaqar itu tempat tinggal. Khairun, sangat baik, mustaqarran, tempat tinggal mereka, wa ahsanu maqila, dan kata Allah Subhanahu wa taala sangat baik pula tempat istirahatnya. Ya, sangat baik pula tempat istirahatnya. Ya.
Jadi di dunia ini bagaimanapun enaknya tempat istirahat, tetap kada nyaman. Ya, nggak bisa mengalahkan surga, nggak bisa. Ya, tempat istirahat paling nyaman kata Allah surga sudah. Yang cerita ini bukan Rasulullah, bukan Nabi Muhammad, Allah langsung yang bilang. Tempat naqilah artinya tempat tinggal mereka, istirahat mereka nanti di surga. Para hadirin, ayat yang ke-25 sekarang. Yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami. Dan ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, pada hari kiamat nanti, tashaqqaqu syaqqa yashaqqu artinya pecah. Pecah langit. Kita lihat nih. As-samaa'u pecah langit itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bil ghamami mengeluarkan kabut yang luar biasa, gelapnya kabut. Pecah, mengeluarkan kabut yang luar biasa. Kemudian wanuzzilal malaikatu, dan kemudian para malaikat pun diturunkan kata Allah Subhanahu wa taala, tanzila bergelombang artinya berurutan malaikat diturunkan. Malaikat diturunkan kata Allah berurutan. Al-mulku yawma idinil haqqul rahman. Kerajaan kata Allah Subhanahu wa taala yang hak, yang betul-betul, kerajaan yang betul-betul enggak pernah pudar, enggak pernah hilang, enggak pernah binasa. Al-haq itu kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan di dunia semuanya hancur. Ya. Paling tidak hancurnya ya dirinya yang hancur, artinya dia meninggal dunia, habis, nggak berkuasa lagi dia. Ayyama idzin, pada hari itu kata Allah, al-haq lirrahman, yang hak, yang tidak pernah batil, yang tidak pernah salah, yang tidak pernah hancur, lirrahman, punya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, karena kerajaan ini kan kadang-kadang terjadi apa? Terjadi pergolakan juga di dunia. Iya. Pian kalau sekali-sekali satu saat pernah ke Jogja, langsung masuk Keraton Jogja itu. Ya, cuma Keraton Jogja itu kadang wartawannya nggak boleh masuk. Itu rame itu. Di Keraton Jogja nih, iya, itu sedang rame sekarang. Karena sultan yang sekarang kan nggak punya anak laki-laki. Jadi sultan ini, yang sultan sekarang nih, katanya dia bilang mengatakan bahwa ternyata jadi raja itu tidak harus laki-laki. Dia mengatakan ternyata jadi raja Jogja itu tidak harus laki-laki. Ya, jadi dia bilang boleh kalau perempuan boleh. Ternyata secara mendalam orang paham, dia mencalonkan anaknya jadi raja Jogja. Wow, terjadi ribut. Ya, sampai mereka-mereka yang membimbing kita, menuntun kita kemana, ke keraton itu, kita ajak ngobrol. Wah, itu sampai kasar ngomongnya. Kepada sultannya kasar. Ya, pada orang Jogja itu nggak bisa mendengar nama Hamengkubuwono disebut tuh mereka langsung sama taatan. Ketaatan mereka begitu tinggi itu waktu itu, masya Allah, sampai kawan-kawan bingung loh, kok begitu kasar mereka. Ya, karena itulah terjadi. Ya, namanya kerajaan di dunia pasti ada gejolak tuh, pasti sudah. Iya. Kenapa demikian? Ya, itu namanya dunia berbagai, pasti ada ya pertentangan, percampuran tangan macam-macam. Ya. Kita kembali, ya. Al-mulku yawma idzin, kata Allah SWT, yang berhak, yang betul-betul tidak pernah hapus kerajaannya, selama-lamanya ada terus, ialah lirrahman, bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yawman, dan hari itu kata Allah, hari kiamat nanti,
Hari kiamat itu kata Allah, wa kana yauman, hari kiamat itu ialah alal kafirin, terhadap orang-orang kafir, asiran, adalah hari yang paling mereka tidak senangi. Adalah hari yang mereka tidak senangi, hari yang paling menyulitkan mereka kata Allah. Kenapa? Karena mereka nggak diproses lagi langsung. Yang diproses itu kan orang Islam. Kalau mereka nggak diproses lagi langsung, kalau bahasa Banjarnya ditimbai langsung. Makanya Allah mengatakan alal kafirin asira, hari yang paling menyusahkan mereka. Nanti kita ketemu ayat-ayat yang lain. Kenapa terjadi kiamat? Kudusa kiamatnya macam-macam ada. Nanti ada ayatnya yang menjelaskan itu. 27 sekarang. Yauma, pada hari itu, pada hari kiamat nanti. Az-zalimu ya'uddu, orang-orang zalim, orang-orang yang melakukan kezaliman. Zalim sekali lagi pembahagia ialah orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan, atau orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu zalim. Makanya Allah katakan sih, yauma ya'udzu zalim, ya'udzu tadi menggigit jari mereka. Menahan sakit mereka, menahan sakit. Ya. Ala yadaihi, ya, mereka menggigit jari-jari mereka, ya. Kenapa? Ala yadaihi, karena menyesali perbuatan mereka. Tapi menyesalnya di akhirat nggak ada gunanya lagi. Penyesalan di akhirat itu nggak ada gunanya lagi. Yaqul, bahkan mereka mengatakan, ya. Yaqul, bahkan mereka mengatakan, ya laitani alang, ya kanyalai, bahasa Banjarnya tuh, ya kanyalai, ya bahasa Banjarnya ya kanyalah, itu ya yang nggak ada gunanya lagi. Ya laitani, ya kanya dulu. Ittakhadha, kita menjadikan bersama Rasul itu sabila, jalan yang kita tempuh ini bersama Rasul yang dapat utusan dari Allah, kita ikuti mereka, selamat kita ini. Tapi di akhirat nggak ada lagi penyesalan itu, percuma. Mau menyesal di dunia ini, silahkan menyesal di dunia, ya, bertobat kepada Allah silahkan. Tapi kalau sudah di akhirat nggak ada artinya lagi. Ya, makanya kan salah satu nama kiamat itu kan antara lain penyesalan. Mereka mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila, kenapa dulu waktu di dunia, ya, kita tidak mengambil jalan seperti jalannya para rasul, artinya jalan orang-orang yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya laitani, itu temanni itu artinya yang apa ya, kalau istilah bahasa kita apa sering bagaikan pungguk merindukan bulan. Ada kan pepatah orang Bali kan, bagaikan pungguk merindukan bulan, artinya nggak bakal tercapai. Iya. Dalam surah apa? Surah Amma yatasaalun tuh ayat terakhirnya tuh. Ya, mereka mengatakan kenapa kita dijadikan begini? Kenapa kita di dunia nggak dijadikan tanah aja dulu? Itu ya laita itu tadi, bagaikan pungguk merindukan bulan tadi. Percuma. Di akhirat nggak ada artinya lagi penyelesaian itu. Ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila. Kata mereka, kenapa waktu di dunia dulu dia bilang ya kita tidak menjadikan Rasul itu sebagai teman atau sebagai ikutan kita. Ya wailatana, sama lagi, ya wailata, alangkah celakanya aku, alangkah ruginya aku, alangkah sengsaranya aku. Semua keluhan-keluhan seperti itu. Ya wailata laitani, kenapa dulu waktu di dunia lam takhad fulanan khalila, ada orang yang perlu menjadi temanku. Iya. Karena berteman itu paling bahagia memang. Antara lain kan untungnya orang berteman itu antara saling mendoakan. Ya, saling mendoakan satu sama lain. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada istilahnya ad-du'a bi zahril ghaib.
Ad-du'a bi zahril ghaib, berdoa mendoakan orang lain. Jadi dia bangun malam, dia bangun tengah malam, dia sholat tahajud, dia sholat malam. Itu bukan mendoakan dirinya dan keluarganya, mendoakan orang lain. Itu dalam ajaran manapun nggak ketemu kita, kecuali dalam Islam. Dalam agama manapun nggak bakal ketemu ajaran seperti itu kecuali dalam Islam. Mendoakan orang lain. Dia bangun tengah malam, dia berdoa bukan untuk dirinya, bukan untuk keluarganya, bukan untuk anaknya, bukan untuk orang lain. Subhanallah. Ad-du'a bi zahril ghaib namanya. Dalam bahasa kitabnya itu sebutnya ad-du'a bi zahril ghaib, mendoakan orang lain. Masya Allah, berbahagia. Bahkan di situ dijelaskan lagi yang lebih dahsyat lagi nih. Kita mendoakan kebaikan untuk orang itu, padahal orang itu jahat sama kita. Gimana kira-kira itu? Itu bukan perkara, bukan hal sepele, bukan itu. Orang ini suka memfitnah kita, nggak senang sama kita, benci sama kita. Subhanallah, kita setiap malam mendoakan dia untuk kebaikannya. Dia nggak tahu kita mendoakan dia setiap malam. Masya Allah, ya Allah, beri keberkahan sebulan, berikan dia keluarganya menjadi keluarga yang berkah, keluarga yang sakinah, keluarga yang luar biasa, berikan rezeki yang makmur ya Allah, macam-macam kita doakan. Ya Allah, ampuni segala kesalahannya. Kita mendoakan dia, padahal dia musuhi kita tuh. Antum boleh cari dalam ajaran manapun nggak ketemu itu, kecuali dalam Islam. Makanya ad-du'a bi zahril ghaib, ya artinya mendoakan orang lain yang nggak senang sama kita, masya Allah, kita doakan kebaikan. Allahu Akbar. Para hadirin yang berbahagia, masya Allah, ya. Ya laitani, ya wailata, ya wailata, laitani. Kenapa dulu dia bilang lam atakhid fulanan khalila? Kenapa aku tidak menjadikan ini si fulan ini menjadi khalil? Khalil itu teman setia. Makanya Nabi Ibrahim itu disebut oleh Allah dengan Khalilullah, teman setianya Allah. Teman setia. Iya, teman setia Allah. Tapi kalau junjungan kita Rasulullah bukan Khalilullah, tapi apa? Habibullah, kekasih Allah. Para hadirin yang berbahagia, sampai ayat 28 ya. Kebetulan waktu kita, bukan kebetulan, memang sudah waktunya masuk. Sudah waktunya masuk sampai insyaallah panjang umur kita sambung lagi pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaat kita bersama insyaallah, dan mudah-mudahan kita sekali lagi menjadi hamba-hamba Allah yang mustaqim, yang istiqamah di jalannya, terus berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kemampuan dalam diri kita untuk senantiasa menolak segala bentuk kejahatan dan bentuk kemaksiatan. Dan mudah-mudahan sekecil apapun kebaikan yang pernah kita lakukan mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai ayat 28. Para hadirin, marilah kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.